Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, ketemu lagi dengan Ustazah dengan materi PKN, yaitu hak dan kewajiban warga negara untuk memperoleh penghidupan yang layak serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Di Indonesia itu terkenal dengan negara agraris karena hampir sebagian besar penduduknya adalah petani. Penduduk melakukan aktivitas sebagai petani adalah dalam rangka untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Nah, di sini hak dan kewajiban warga negara Indonesia untuk memperoleh kehidupan yang layak diatur dalam UUD 1945 bab 10 yaitu pasal 27 ayat 2. Yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maksud dari bunyi pasal tersebut itu menyiratkan bahwa seluruh rakyat Indonesia itu berhak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya tanpa melihat suku, agama, dan ras. Nah, di sini warga negara yang bekerja itu berhak mendapat upah atau gaji yang berlaku sesuai dengan apa yang dimilikinya atau skillnya. Kemudian dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan, pemerintah dan pihak swasta itu juga melakukan kegiatan perekonomian yang menyerap banyak tenaga kerja. Di antaranya adalah pabrik tekstil dan pabrik yang lainnya yang di situ banyak membutuhkan serapan tenaga kerja. Nah, untuk memeroleh haknya, setiap warga negara itu juga harus dituntut untuk melakukan kewajibannya. Apa saja kewajiban sebagai warga negara? Yaitu mematuhi sebuah aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satu contohnya adalah membayar pajak, taat berlalu lintas, dan taat pada aturan tata tertib terhadap penggunaan fasilitas umum. Kemudian, setiap warga negara berkewajiban menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan. Nah, contohnya adalah mengurangi sampah plastik baik di darat maupun di laut. Karena perlu kalian ketahui bahwa Indonesia itu adalah merupakan penyumbang sampah terbesar ke laut, itu nomor 2 di dunia. Nah, permasalahannya pengelolaan limbah sampah itu belum terselesaikan hingga saat ini, ya, baik secara teknologi maupun kesadaran dari masyarakat. Oleh karena itu perlu kita menyadarkan setiap warga negara untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nah, yang berikutnya, demi menjaga kelestarian lingkungan hidup, maka pemerintah bersama masyarakat dan setiap warga negara itu memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nah, beberapa contoh kewajiban untuk menjaga kelestarian hidup diantaranya adalah yang paling mudah dulu ya, yang bisa kita lakukan yaitu membersihkan lingkungan dari sampah. Ya, kamu bisa membersihkan sampah-sampah di tempat tinggalmu agar tidak menjadi sarang penyakit atau menjadi sumber pencemaran, apalagi sekarang musim hujan. Kemudian adalah melakukan reboisasi. Reboisasi ini adalah penghijauan kembali hutan yang telah gundul. Ya, kemudian membiasakan naik sepeda pancal dibandingkan naik motor. Mengapa? Karena bisa mengurangi pencemaran udara oleh asap kendaraan bermotor. Kemudian menggunakan sumber daya alam secukupnya. Tidak berlebihan, terutama untuk air, ya. Air ini karena air kalau sudah tercemar ini berbahaya sekali, ya. Kemudian dalam mengelola hutan harus dilakukan tebang pilih jika itu diperlukan. Kemudian tanah, ya, tanah ini banyak sekali pencemaran mulai dari limbah rumah tangga, deterjen maupun limbah pabrik. Nah, ini bisa mengurangi atau merusak kesuburan tanah. Nah, orang-orang yang sudah melakukan kewajiban seperti di atas itu disebut bertanggung jawab. Nah, demikianlah anak-anak materi yang sudah Ustazah sampaikan pada hari ini tentang hak dan kewajiban warga negara untuk memperoleh penghidupan yang layak serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kalian dan Ustazah mohon maaf. Akhirul kata Ustazah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.